Fakta Sejarah kembali melanjutkan kisah dari @meme mayang, lemah getih, bagian akhir. Bismillah, assalamualaikum. Ini dia selengkapnya. Malam itu kami lalui dengan suara gagak yang terus-terusan berputar di rumah. Gagak itu sudah beberapa hari ini selalu berputar. Kadang di atas rumah Pak D, kadang di atas rumah kami. Kita tunggu saja di mana ia akan bertengger pada malam 1 Suro nanti. Karena mitosnya, suara gagak di malam hari itu adalah pertanda kematian atau sakit keras. Di mana ia bertengger, itulah rumah orang yang akan diberikan ujian berupa kematian atau sakit. Wallahu alam bishawab. Sampai akhirnya esok hari menjelang, aku memang sengaja tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mungkin nanti jika semua sudah selesai, Bapak akan dipanggil ke sekolahku untuk diberikan peringatan. Aku hanya bisa berharap momen itu terwujud, yang berarti bahwa Bapak masih bertahan. Bapak yang memenangkan peperangan ini dan memerahiku kembali seperti sedia kala. Menghadiri undangan di sekolahku dengan Tumi sembari menaiki sepeda motor bututnya. Ya Allah, kurang 2 hari malam itu pun datang. Perasaanku tidak karuan. Aku memiliki insting bahwa malam itu juga akan aku lewati dengan beberapa kejadian aneh. Benar saja. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu kami tidak merasakan ada sesuatu yang aneh. Kami kemudian beristirahat, tapi masih dalam keadaan siaga. Kami tidur bersama di sebelah Mbok dan saudaraku yang masih terbujur kaku itu. Tiba-tiba kami mendengar Mbak Ipah mengerang. Seperti seseorang yang sesak nafas. Kami langsung bangun dan menghampirinya. Mulutnya yang menganga itu kini dipenuhi dengan makhluk-makhluk menjijikan. Kelabang, kalajengking, ulat keluar dari mulutnya. Begitupun Mbok dan saudara kami yang lain. Setelah Mbak Ipah, mereka juga masih dengan posisi kaku seperti bambu. Juga masih dengan mata membelalak putih dan perut yang mengembung. Aku tidak bisa menahan mualku dan kemudian muntah saat melihatnya. Tumi berteriak ketakutan saat itu. Aku benar-benar tidak bisa mendekat karena sangat menjijikan. Sampai akhirnya Bapak kembali merapal mantra bersama Kang Amin. Dari kejauhan aku melihat kelabang dan hewan lain yang mulai keluar itu kian semakin besar. Namun setelah beberapa saat, hewan yang sudah jatuh dari mulut Mbok dan saudaraku lenyap seketika. Dan yang belum sempat keluar kembali ke dalam mulut mereka. Mualku semakin menjadi saat melihat para hewan itu kembali ke mulut mereka. Pak, kenapa? Kenapa dengan hewan itu, Pak? Itulah santet. Berhubungan dengan hewan-hewan menjijikan. Jalan Pak Demu saat ini bisa menyentuh kita hanya melalui Tumi dan Mbok serta saudara-saudaramu ini. Dia tidak bisa menyerang langsung karena rumah ini sudah ada penjaga. Namun, meskipun kini Tumi sudah ada penjaga, dia tidak sepenuhnya aman. Bagian tubuhnya masih dipegang Pak Demu. Jika sewaktu-waktu ia gagal melancarkan santet ini pada seluruh anggota keluarga, ia masih punya Tumi untuk menjadi satu-satunya korbannya. Untuk Mbok dan saudara, Pak D masih memiliki kendali 50% karena jiwa mereka ada di genggamannya. Namun sepenuhnya, 3 saudara Bajangulah yang mengamankan Mbok dan saudaramu dengan masuk ke rumah putih itu, meskipun masih dalam posisi kaki terantai. Jelas Bapak, aku semakin tidak sabar untuk menantikan malam 1 Suro. Besok malam akan terjawab siapa yang akan menyentuh garis finish. Untuk teman-teman yang menanyakan Win, setelah kejadian itu, ia dibawa oleh Pak Ramin. Karena kami sudah memastikan cara kerja santet kali ini berbeda, bukan acak, melainkan berurutan. Win tidak akan terkena dampak apabila semua anak-anak Bapak masih hidup dan bisa bertahan. Win hanyalah sebuah pengecoh yang disetting oleh Pak D, sama persis skenarionya, dengan proses santet pranks dapur pada umumnya. Sehingga justru keberadaan Win di rumah tidaklah aman. Setelah memastikan Win terlindungi, ia dibawa oleh Pak Ramin untuk tinggal sementara di rumahnya. Pagi kini menjelang, menandakan akhir dari bulan besar dalam hitungan kalender Jawa.
hari ke-29. Dan besoknya adalah awal bulan baru, yaitu 1 Suro. Setelah kejadian semalam, aku tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana nanti malam akan berlangsung malam 1 Suro. Kang, tidak apa-apa kan? Pasti bisa kan kita, Kang? Tanyaku. Insya Allah, hidup mati kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berusaha untuk yang terbaik, jawab Kang Amin. Tapi Bapak sudah berhari-hari beliau bertapa, tidak makan minum. Tubuh tuanya kini terlihat semakin lemah. Sore menjelang, azan maghrib berkumandang. Kami tidak ke surau. Bukan, semua warga tidak ada yang berani ke surau yang berjarak hanya 6 meter dari rumahku. Karena yaitu, mereka takut akan kejadian yang menimpa keluargaku. Bahkan Pak Ramin lah beberapa hari ini yang mengumandangkan azan, karena yang lain tidak ada yang berani. Samar-samar dari balik jendela, aku selalu melihat ke langit. Bagaimana bulan hari ini? Apakah benar akan purnama tepat di puncak malam? Aku menunggu dengan Tumi. Sesekali mengecek keadaan mendung sore itu, sehingga bulan hanya tampak separuh. Tum, kalau terjadi apa-apa sama keluarga kita, misal Akang atau yang lain gak selamat, kamu bisa kan jaga diri baik-baik? Kemarin malam Akang gak bisa tidur. Akang udah nulis di buku belajar kamu resep-resep masakan Mbok. Akang juga udah nulis biasanya di mana Akang nyimpen stok sabun, odol dan lain-lain. Akang juga udah beresin lemari kamu. Kalau mau ambil baju jangan lupa dari bawah ya, nanti bisa berantakan lagi. Aku bahkan tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Air mataku bercucuran, begitupun Tumi. Tom, maafin Mbok ya yang setiap hari selalu ngomelin kamu. Maafin Bapak yang setiap kamu ajak ke lombamu ndak bisa datang karena harus cari uang. Maafin Kakang dan Mbok Yumu, semuanya kalau ndak bisa nepatin janji buat main terus sama kamu, buat terus jagain kamu, kataku terisak. Astagfirullah. Tumi hanya diam, menangis dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sampai akhirnya Bapak merangkul kami dari belakang. Bukan seharusnya yang minta maaf kamu, Le. Maaf kalau Bapak selama ini tidak jujur sama kalian. Bapak berusaha baik-baik saja agar kalian tidak khawatir. Kalian aman. Kalian bisa terus melanjutkan cerita kalian. Lukis kisah yang baik dengan berbagai warna. Jangan berhenti untuk terus berbuat baik. Meskipun kalian bukan orang baik, tetapi menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada ya, Le. Duk, kata Bapak. Aku terkejut. Hatiku sangat hancur. Aku masih tidak mengerti apa maksud Bapak, namun aku bisa merasakan kalimat Bapak itu mengandung sebuah kalimat perpisahan. Seakan-akan itulah kalimat terakhir yang bisa Bapak sampaikan. Bapak, ada apa? Tanyaku terus memeluknya. Tidak apa-apa, Le, jawabnya lembut seperti Bapak yang ku kenal. Namun pelukan Bapak malam itu sangatlah erat. Kemudian beliau melepaskannya untuk kemudian beralih ke Mbok. Bapak mencium dahi Mbok dan saudaraku lainnya. Aku kemudian melihat ke arah Kang Amin. Ia juga bercucuran air mata, seakan ia tahu apa maksud Bapak. Kang, ada apa Kang? Tanyaku memaksa, tanpa jawaban. Dan kemudian ia berlalu kembali untuk bertapa bersama Bapak. Bulan sebentar lagi sudah menunjukkan bentuk yang kian sempurna. Jam juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara gagak juga masih terdengar mengitari rumah kami berdua. Aku mengecek ke pintu belakang, melihat bagaimana Pak D saat itu. Barisan pocong itu kini membungkuk menghadap rumah Pak D. Dan Pak D ada di sana dengan melihat ke rumah kami. Seketika terdengar ledakan yang begitu keras dari dalam rumah. Aku sempat menoleh ke dalam rumah. Hingga pada saat aku melihat kembali keluar, pocong itu kini berbaris di sekitar rumah kami. Masih tidak bisa melewati perisai Bapak. Aku kemudian berlari setelah mendengar suara Tumi. Kang, Bapak Kang, teriaknya. Aku sempat melihat bulan saat itu sudah sempurna utuh purnama. Aku kemudian berlari ke dalam rumah, melihat Bapak dengan posisi duduk, memejamkan mata. Namun darah keluar deras dari mulutnya membasahi bajunya sampai terbatuk-batuk. Dan yang paling membuatku ngeri adalah jari Bapak kini hancur sebagian. Jari tangan kirinya hancur seperti terkena ledakan.
kukunya pun hilang. Pak, sudah, cukup biar aku saja, Pak. Kang Amin lantas membantu Kian ekstra. Saat Kang Amin menggantikannya, Bapak sudah tidak sadarkan diri, tapi beliau masih bernafas. Aku segera mengambil kain untuk menghentikan pendarahannya sebisa mungkin. Raut wajah Kang Amin terlihat sangat kesulitan saat ia bertapa, dan kemudian lagi terdengar ledakan. Kali ini arahnya dari luar. Aku meninggalkan Tumi, berpesan padanya untuk terus menekan pendarahan Bapak. Aku mengecek kembali dari balik pintu belakang. Kini, semua makhluk yang tadi menjaga rumahku kini beralih ada di rumah Pak D. Ledakan tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali terdengar dari dalam rumah Pak D, sampai suara Pak D pun terdengar. "Setan gue, setan!" Dan teriakan yang kian terdengar seperti orang kesakitan. Setelah memastikan, kini serangan berbalik arah. Aku kembali lagi ke dalam rumah, dan kini kudapati Mbok dan keempat saudaraku terbangun dengan mata normal, tapi masih seperti orang sesak nafas. Tubuhnya sedikit demi sedikit telah lemas, dan sampai akhirnya mereka kembali sadar, terbatuk-batuk, dan langsung menemui Bapak. Tangisan kian pecah. Aku kembali melihat situasi yang terjadi di luar. Teriakan istri Pak D juga sangat nyaring terdengar, sampai pada akhirnya semua makhluk aneh itu kini lenyap. Pocong hitam juga lenyap, dan malam itu baik Bapak maupun Pak D tidak sadarkan diri. Masih belum ada yang menang ataupun kalah. Aku langsung menuju menemui Kang Amin untuk meminta penjelasan apa yang terjadi. Namun Kang Amin meresponnya dengan air mata dan buru-buru mengecek Bapak. "Alhamdulillah," kata Kang Amin. "Kenapa Kang? Bapak kenapa?" tanyaku terisak. "Bapak bagi tugas denganku dan Bapak mengambil bagian yang paling beresiko. Bapak berniat melenyapkan kuku Tumi dari tangan Pak D agar Tumi aman. Jiwa Bapak sendiri yang kesana, bukan perantara orang lain atau makhluk lain. Dan itu sangat beresiko karena Bapak secara tidak langsung berhadapan secara langsung dengan khodam Pak D. Setauku pilihannya ada dua. Bapak akan mati dengan menukar jantungnya dengan barang milik Pak D, yaitu kuku Tumi, secara sukarela, atau Bapak bisa melawan penjaga Pak D. Meskipun Bapak harus terluka alias melindungi diri sendiri, dan itu juga beresiko jadinya Bapak seperti sekarang. Aku masih bersyukur Bapak tidak apa-apa meskipun jarinya hancur. Dan tugasku saat penjaga Pak D melawan Bapak, aku harus mengambil alih untuk menyerang dengan mengendalikan jin itu. Sampai akhirnya jin-jin itu berhasil mengambil penjaga Pak D yang merupakan sudah menjadi bagian dari dirinya. Bisa dibilang Pak D saat ini tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak mati. Termasuk pocong-pocong itu kini sudah tidak ada. Bapak dan Pak D sama kuatnya. Jelas Kang Amin. Aku setidaknya lega. Setidaknya santet itu sudah hilang. Hingga akhirnya kami semua saat ini merawat Bapak yang 3 hari tidak sadarkan diri. Kami mendatangkan mantri dari luar desa untuk mengobati tangan Bapak. Begitupun suami Mbak Ipah, kini ia dikabari untuk datang ke rumah. Setelah semua aman, kami berkumpul. Setelah beberapa hari Bapak tidak sadarkan diri, kini beliau sadar. Beliau baik-baik saja, namun dengan kondisi tangan yang sudah cacat. Sampai akhirnya kami semua lega melihat bagaimana kondisi Bapak saat itu. Kondisi kami semua juga semakin membaik. Baru saja sadar, Bapak langsung bertanya ke Kang Amin, "Bagaimana Pak D-mu, men?" "Pak D masih ada, Pak, tapi udah kehilangan semua pengikut, termasuk penjaganya. Jadi Pak D mungkin sekarang juga sedang meregang nyawa. Aku belum melihatnya." Jelas Kang Amin. "Kang, ngapain ke rumah Pak D sih?" cecar Tumi. "Bagaimanapun juga dia keluarga kita, Tom," bantah Kang Amin. Ada raut wajah lega Bapak pagi itu. Tapi aku lupa memberitahu sesuatu, bahwa aku melihat burung gagak di malam 1 Suro itu bertengger di atas rumah Pak D. Namun karena kondisi saat itu sudah kembali membaik, aku tidak mengatakannya pada siapapun. Aku hanya diam dan memendamnya sendiri sampai sekarang. Karena dapat kulihat dengan jelas pada manik mata Bapak
Begitu sayangnya beliau pada kakak yang sudah menjahatinya itu, kakak kandung. Maka dari itulah, bagaimanapun dendamnya pada Pak D, Bapak pasti juga akan sangat terpukul apabila Pak D harus pergi seperti Mbok Deira. Mbok, ditolong anak kita. Tiba-tiba Bapak memecah keheningan dengan bertanya pada Mbok. Iya Pak, mereka tumbuh dengan baik, menjadi anak yang baik di sana. Maksudnya nih bayi bajang ya. Mereka menjaga kita semua yang tadinya ada di sebuah tempat gelap. Mereka tuntun kami buat masuk ke rumah mereka. Sesekali mereka berusaha melepas rantai kami, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya, entah bagaimana aku melihat mereka tumbuh begitu cepat hanya dalam waktu sepersekian detik. Tepat malam itu, mereka membantu kami melepaskan rantai sampai akhirnya kami bisa keluar. Sempat mereka berkata, Mbok, padaku. Air mata Mbok menetes. Mau bagaimanapun bentuknya, 3 makhluk itu adalah anak kandungnya. Anak yang ia harap-harapkan, namun karena ulah manusia jahat, ia harus merelakan kehidupannya di dunia. Kami juga ikut menangis. Semua menangis tanpa terkecuali. Sampai akhirnya, Bapak mengajak kami untuk menyekar ketiga makam belakang rumah. Kami pun bergegas ke sana, membelakangi rumah Pak D. Kami mendoakan 3 saudara kami yang telah berjuang bersama kami dalam beberapa hari yang sulit itu. Hari-hari di mana hidup atau mati kami diubahnya dari tanda tanya menjadi tanda titik. Namun tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara istri Pak D. Pak, jangan Pak, sadar Pak. Suara Mbok D Asmi, istri Pak D. Dan saat kami menoleh, posisi Pak D saat ini ada di belakang Bapak, sambil membawa pisau yang menghunuskan pisau itu pada Bapak. Sekiranya ia masih tidak terima, sekiranya ia masih menyimpan dendam, dan jelek, pisau itu tidak menembus Bapak. La haula wala quwata illa billah. Tapi justru berbalik menusuk dada Pak D sendiri, tepat di sebelah kiri, di mana jantung manusia berada. Bukan Bapak yang membunuh, tapi ilmu Bapaklah yang melindunginya atas izin Allah. Penjaga Bapaklah yang tidak terima jika miliknya terluka. Seketika itu kami kaget. Pak D dengan sisa tenaganya masih menahan luka tusukan pisaunya sendiri. Bapak tahu kakaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Mau dibawa ke rumah sakit pun pasti akan meninggal di perjalanan, karena Pak D tertusuk tepat di jantung. Selayaknya umat Islam, di penghujung nafas kita wajib untuk mengucapkan syahadat. Jika memang nafas sudah tercekat, ucap takbir. Jika masih memang tidak bisa, ucap nama Tuhanmu. Allah, Allah, Allah. Saat itu, Bapaklah yang menuntun Pak D untuk mengantarkan hembusan nafas terakhir Pak D dengan husnul khotimah, terlepas dari apa yang ia lakukan semasa hidup. Kang, Allah, Allah, Allah. Masih dengan suara tangis Bapak menuntun Pak D yang nafasnya kian berat. Ayo Kang, ingat Allah Kang. Ayo Kang, Allah, pinta Bapak lagi. Namun yang terucap dari mulut Pak D adalah lemah, getih. Dengan nafas sudah ada di ujung, Pak D pun meninggal dunia saat itu, dalam keadaan belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan masih menyimpan iri dan dengki, dan dalam keadaan tidak menyebut nama Tuhannya. Astaghfirullahaladzim. Tangis kami pecah. Kami harus kehilangan satu lagi anggota keluarga kami. Ditambah saat itu para warga sama sekali tidak mau mendekati keluarga kami untuk sementara waktu. Dari ucapan terakhir Pak D yang berkata lemah getih, teman-teman bisa menerjemahkannya seperti apa? Dari teman-teman yang ikuti dari part 1 sampai part akhir ini ya. Coba nanti komen ya, lemah getih itu apa tuh. Kita lanjut. Kami pun akhirnya mengurus pemakaman Pak D. Bapak dan saudaraku laki-laki memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya. Itulah cara kami menyempurnakan kematiannya. Meskipun dalam dirinya sendiri ia menolak untuk menyebut nama Sang Pencipta. Sulit bagiku untuk mengatakan ini. Saat aku turut memandikan jasad Pak D, aku melihat asap keluar dari tubuhnya, dan menurutku itu adalah sisa-sisa ilmu hitamnya
yang keluar dari raga yang sudah tak bisa mereka jadikan inang itu. Saat asap itu keluar, tubuh Pak D semakin kurus dan tinggal tulang dan kulitnya saja. Namun, perutnya kini membesar seperti busung lapar. Persis dengan kondisi Mbok dan saudaraku yang terkena ilmu santet Pak D, prank sedapur. Dan aku rasa ilmu itu justru kini berbalik padanya di akhir hayatnya. Kami pun mengantarkan Pak D ke pemakaman, dibantu dengan Pak Ramin dan beberapa teman bapak yang bisa dibilang berisi juga, sehingga mereka tidak menakutkan apa yang warga takutkan. Singkat cerita, pemakaman telah usai. Kami telah melakukan tugas kami sebagai keluarga Pak D untuk terakhir kalinya, karena Pak D tidak memiliki keturunan, sehingga beliau meninggalkan istrinya kini sebatang kara. Karena setiap istrinya hamil, Pak D akan menggunakan janin itu sebagai persembahan untuk ilmu hitamnya, dan Mbok D Asmi tak berani jika harus melawannya. Mbak sementara mau tinggal dengan kami? Tanya bapak duduk di samping kakak iparnya itu. Enggak, Le. Aku ndak pantas terima ini semua dari kamu sama anak cucumu. Mbok D terisak. Tangisnya semakin pilu. Aku mendengar percakapan keduanya siang itu dari balik pintu. Maafin kakangmu Yole di Ngapura. Maafin semua kesalahan kakangmu yang udah membuat keluargamu menderita. Mau bagaimanapun, kakangmu pernah menyayangimu seperti anaknya sendiri. Katanya masih terisak. Apa, Mbak? Apa yang menyebabkan Kang Diran jadi pribadi yang gelap hati seperti ini, Mbak? Tanya bapak masih sulit baginya untuk mengontrol emosi agar terlihat tegar. Air matanya terus menetes, mengingat harus kehilangan dua kakak kandungnya hampir dalam waktu yang berdekatan. Dulu sepeninggal bapakmu, kakangmu mengalami masa-masa sulit. Harus menghidupimu dan Irah yang masih kecil. Ia harus bekerja banteng tulang di tanah asing, Madiun, tanah yang belum pernah ia jajaki setelah ia pindah denganmu, Irah, dan bapakmu dari Banyuwangi. Dan semua tanah di Madiun ini adalah tanah peninggalan dari ibumu sebelum ia ikut ke Banyuwangi, menetap di sana dan meninggal di sana. Setelah ibumu meninggal, bapakmu membawa kalian ke sini untuk tinggal di tanah milik ibumu. Sampai akhirnya, tidak ada seminggu bapakmu meninggal dalam keadaan disantet oleh dukun yang pernah mati di rumpun bambu itu. Kakangmu dendam. Akhirnya ia mempelajari ilmu hitam ini. Dan kematian dukun itu juga merupakan salah satu ulah dari kakangmu yang membalaskan dendam. Ia bahkan sampai rela mengorbankan janin yang ada di perut istrinya ini, anak kandungnya sendiri, agar ilmunya semakin sempurna. Semakin tinggi ilmu-ilmu hitam, juga akan semakin merubah pribadi seseorang. Yang tadinya orang itu baik, pasti lama-kelamaan akan luntur karena tuntutan ilmu itu, yang selalu merasa kurang karena bisikan iblis. Sampai akhirnya ia merasa bahwa ia harus menguasai seluruh tanah peninggalan ibumu, dan mudah baginya untuk menyingkirkan Irah, tapi sulit baginya untuk menyingkirkanmu, karena ia tahu saat masa kecilmu kamu sudah sering tirakat di Banyuwangi di sana. Makanya ia melakukan tipu muslihat dengan menggunakan prank sedapur ini. Aku sudah berusaha menghentikannya, namun lagi-lagi aku tidak berani jika harus melawan kakangmu. Ia juga kesusahan saat menghadapimu, apalagi Amin. Ia pernah berkata bahwa mudah baginya melenyapkanmu, tapi karena ada presensi Amin, ia susah menghadapinya. Oleh karena itulah, jika kamu sadar, Pak Demu tidak pernah berani sekalipun menyentuh Amin. Jelas Mbok D Asmi kala itu. Memang benar. Jika kalian menilik kembali cerita ini dari awal, adakah teman-teman menemukan bahwa Pak D berani menyakiti atau menyentuh Kang Amin secara langsung? Tidak. Mungkin yang bersentuhan dengan Kang Amin adalah jin yang ditaklukkan olehnya melawan penjaga Pak D. Bukan Pak D sendiri yang menyentuhnya. Kang Diran dulu bukan orang seperti ini, Mbak. Baik saat kami masih di Banyuwangi atau sudah ada di sini, dia sosok yang sangat baik, penyayang, bahkan sosok pengganti bapak terbaik yang kami miliki. Sepeninggal bapak memang kita hidup sulit. Kang Diran harus membanteng tulang menghidupi kami. Namun aku memang merasa Kang Diran mulai berubah setelah setiap malam
ia selalu bertapa di rumpun bambu itu. Aku menyadari bahwa dirinya mengisi tubuhnya. Tapi aku tidak ngira jika itu akan berwujud hitam, hingga sampai ia mengabdikan diri pada ilmu bejat seperti ini. Mulai saat itu, ia menjadi pribadi yang temperamen, tidak lagi memperhatikan kami, sehingga Mbak Irah dan aku harus putus sekolah untuk kami mencari makan sendiri, karena Kang Diran sudah mulai hanya fokus pada dirinya dan mengabaikan kami. Jelas Bapak, agaknya ia sudah bisa mengontrol emosinya, terlihat dari nada bicaranya yang semakin tegar. Hari itu adalah hari di mana kami harus kehilangan dan menemukan kembali apa yang hilang. Kami kehilangan Pak D, tapi kami kembali menemukan Mbok D Asmi sebagai satu kesatuan keluarga. Mulai hari itu, kami masih sering mengunjungi Mbok D, hanya sekedar menemaninya berjualan gorengan dengan jarik gendongannya, atau bahkan menemaninya bercakap di kala malam tiba. Kami secara bergantian menemaninya. Tidak sehari pun kami membiarkannya sendiri, bahkan sampai akhir hayatnya, 2 tahun setelah kepergian Pak D. Mbok D menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit tumor di rahimnya. Kami menemaninya, memegang tangannya, menuntunnya menuju husnul khotimahnya, sampai akhirnya ia berkata, "Terima kasih telah kembali menerima." Dan cerita yang diceritakan oleh bapak dari penulis atau bapaknya dari Mbak Mayang ini selesai sampai di sini. Kita kembali ke sudut pandang Mbak Mayang ya sebagai penulisnya. Sore itu aku baru mengetahui asal-usul keluargaku, bahwa buyutku, ayah kakek adalah orang Banyuwangi. Tidak heran jika memang darah Banyuwangi juga mengalir dalam tubuhku. Bahkan di usiaku sekarang yang ke-22 tahun, di tahun 2022 ini, aku masih menjadi galuh kecil kakek dengan sensitivitas yang tinggi akan kehadiran makhluk halus. Bahkan kata Pak Poh Amin, penjaga yang diwariskan kakek padaku, masih menjagaku sampai sekarang. Bahkan kakek menjagaku dari surga. Jika kalian membaca tweet keduaku, aku mengatakan bahwa kakek meninggal di 2005, nenek meninggal 6 bulan setelahnya. Saat itu kakek emang sakit keras, dan di saat terakhirnya beliau bilang padaku bahwa Galuh akan aman dimanapun Galuh berada. Kakek selalu ada di sampingmu. Aku tidak menyangka bahwa itu malam terakhirku bersama kakek, bahwa saat itu kakek bisa lepas dan meninggal dalam keadaan tenang setelah beberapa hari melepas penjaganya untuk diwariskan padaku. Memang aku sempat sakit seakan tidak kuat tubuh kecilku menerima itu. Dan karena penjaga kakek adalah bagian dari dirinya, sudah menyatu bertahun-tahun, kemudian ia lepas, tentu kakek akan merasa berbeda. Yang tadinya kuat menjadi lemah, yang tadinya sehat menjadi sakit. Itulah kata Pak Poh Amin padaku, dan aku tidak boleh menyesalinya, karena ini bukan salahku, melainkan ini adalah bentuk kasih sayang kakek padaku. Sore itu aku bercerita dengan bapak tentang itu, mengingat kembali kenangan masa kecilku. "Iyakah kamu baru tahu sekarang bahwa kakek dari Banyuwangi?" tanya bapak. "Iya, kan bapak ndak cerita," tanyaku sembari mengupas kuaci. "Bukankah dulu kamu pernah diajak ke Banyuwangi pas kakek meninggal ya? Yang kamu ndak mau turun gara-gara tahu kita lewat Alas Purwo." "Ingat bapak." "Oh iya pak, itu kita rombongan memang mau kemana pak? Soalnya aku ndak turun waktu itu," tanyaku. "Waktu itu Pak Poh Amin mau mengembalikan suatu barang milik kakekmu setelah beliau wafat. Harus dikembalikan ke tempatnya, dan itu ada di daerah yang memang dekat dengan Alas Purwo." "Jelas bapak." "Ke makam buyut ya pak?" "Bapak sendiri juga tidak tahu. Kami semua dilarang masuk oleh Pak Pohmu, hanya dia sendiri. Katanya bahaya." "Jelas bapak." Percakapan ini telah membuatku kembali menyadari silsilah leluhurku. Berkat kalian, teman-teman yang menyimak kisah ini, yang menuntunku untuk menggali lebih dalam. Terima kasih karena telah menemaniku menemukan garis keturunan ini melalui kisah-kisah. Sore ini aku masih mengganggu bapak untuk menanyakan sesuatu yang sepertinya belum sempat ia katakan. Pertanyaanku, kenapa saat kakek melawan Pak D secara terang-terangan, ia bisa terluka? Bukankah ia punya ilmu yang kebal akan serangan? Bukan bapak yang memberikan jawaban. Namun aku meraih handphoneku dan menelpon Pak Poh Amin sore ini untuk menanyakan jawabannya. Beliau menjawab, "Satu hal yang harus kamu tahu,
setan, iblis, atau jin itu adalah makhluk yang lebih rendah dari kita. Namun ia memiliki sifat picik. Jika kamu mau menaklukkannya, jadilah dia. Ada pepatah mengatakan bahwa jika kamu mau menang, jadilah kawan musuhmu, bukan lawannya. Pakai cara mereka. Oleh karena itu Pak Po saat itu mencari cara untuk bagaimana pertempuran ini berlangsung cepat, karena tidak baik juga jika membiarkan nenekmu dan yang lain saat itu berlama-lama terbelenggu di dimensi lain. Bisa jadi jiwanya tidak kembali jika lebih dari 14 hari, karena jika menunggu purnama itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga Pak Po mengakali dengan menciptakan 2 bayangan bulan. Orang-orang yang memiliki ilmu atau yang terkena ilmu hitam, atau orang istimewa sepertimu dan bapakmu akan melihat saat itu bulan purnama. Begitupun para makhluk astral dan orang-orang awam atau yang tidak berhubungan akan melihatnya seperti bulan pada umumnya. Bapakmu ceritakan kalau malam itu berkabut mendung, ya itulah batas antara yang asli dan yang palsu. Dengan diciptakannya ilusi itu akan mengecoh para jin, baik pengikutku atau pengikut Pak D, untuk merasa bahwa energinya saat itu penuh. Padahal tidak, dan nyatanya kami menang. Karena menang dari awal, Pak Po dan kakek sudah merancang ini berdua. Samen pun tidak tahu. Dan karena inilah kakekmu selamat waktu itu, tidak terluka terlalu parah. Karena sesakti apapun ilmu harus memiliki strategi, Ondok, kata beliau kepadaku. Dan aku semakin tercengang sore ini. Pak Po memang pantas mendapatkan semua keistimewaan dan keberkahan ini. Selain karena pribadi yang baik, dia juga sosok yang cerdas. Karena penasaran, aku menceritakan ini pada bapak. Bapak kemudian memanggil Gino, teman sebayanya, yang katanya saat itu tahu mengenai tragedi malam 1 Suro. Bapak melihatnya lewat rumah ketika ia mengintip di balik pintu. Aku waktu itu lagi main sama yang lain di balai desa. Aku kaget kok lihat ada gagak, ada ledakan juga. Terus aku inget ya, iya itu 1 Suro. Biasalah setan-setan pada keluar. Tapi kok ini kayaknya ekstrim. Apa ngerangkam malam purnama juga? Ternyata tidak. Bulan saat itu terlihat tipis, berbentuk sabit. Ya sudah, karena aku takut. Pada saat itu memang ada rumor kalau keluargamu terkena santet kan. Aku kemudian pulang, kata Gino. Bukan rumor noh, memang santet prank dapur ini benar adanya. Kami adalah saksi hidupnya, jelas bapak. Dan kisah ini telah selesai dituturkan. Dengan segala bentuk kekurangan, penulis memohon untuk diwajarkannya. Cerita ini tidak dibuat untuk memenuhi ekspektasi pembaca atau penyimak, karena cerita ini berjalan sesuai apa adanya. Kami juga tidak menuntut untuk dipercayai, tapi paling tidak, ayo saling menghargai. Pelajaran yang bisa sama-sama kita petik adalah jangan sekali-kali bersekutu dengan makhluk yang lebih rendah dari kita. Sebaik apapun kita, jika kita bersekutu maka mereka akan merubah level kita serendah sama dengan mereka. Yang kedua, harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan tanah, lemah getih, atau uang yang hanya sementara. Hembusan nafas pertama menyapa dunia sampai menghembuskan nafas terakhir kita sebelum meninggal dunia, itu kita selalu butuh keluarga. Merekalah yang selalu ada. Jagalah selama masih ada. Sekian cerita kali ini. Terima kasih telah menemani kisah masa kecil Bapak. Sampai bertemu pada cerita selanjutnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk